Pengakuan jujur Joseph Gombau. Sebentar melatih Persebaya namun sangat menegangkan, beginilah pernyataannya. Bagus. Pilihan bek kanan semakin banyak dan kuat-kuat. Kasim Botan telah temukan posisi barunya. Semoga saja bisa cocok. Heran dengan PSSI. Pernyataan bos PSIS soal mundurnya jadwal laga dengan Persebaya. Semoga tidak terulang lagi. Pengakuan jujur Joseph Gombau. Sebentar melatih Persebaya namun sangat menegangkan, beginilah pernyataannya. Setelah resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya, Joseph Gombau akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Diketahui karier Joseph Gombau bersama Persebaya Surabaya memang bisa dikatakan singkat sekali karena hanya memimpin tim selama 1 bulan. Namun, Joseph Gombau memiliki cerita tersendiri meski dia hanya menukangi Persebaya Surabaya dalam waktu yang singkat. Adapun cerita Joseph Gombau adalah saat dirinya mengaku sangat menegangkan berada di kursi pelatih tim berjuluk Green Force. Sudah tiba saatnya meninggalkan Persebaya setelah masa yang singkat namun sangat menegangkan, ungkapnya dikutip jawapos.com dari akun Instagram @joseph. Gombau, Minggu 26 November. Pelatih yang juga merangkap sebagai direktur teknik itu kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya kepada manajemen Persebaya. Dia berterima kasih lantaran sudah dipercaya untuk menukangi Persebaya walau dalam waktu yang singkat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pemain, karyawan tim, dan tentunya supporter yang senantiasa mendukung kariernya selama berada di Surabaya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada klub karena menganggap saya sebagai direktur teknik, para pemain atas usaha mereka, semua karyawan atas bantuan mereka dan tentu saja semua penggemar atas dukungan setia mereka, tuturnya. Terakhir, Joseph Gombau mendoakan agar Persebaya Surabaya menjadi yang terbaik ke depannya. Dari lubuk hati yang paling dalam, aku mendoakan yang terbaik untuk Persebaya ke depannya, wani terangnya. Sebelumnya, Joseph Gombau hanya memimpin skuad Persebaya selama 6 pertandingan yang kemudian digantikan Uston Nawawi. Dalam 6 pertandingan itu, dia hanya mampu memberikan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 sisanya mengalami kekalahan. Hasil itu pun membuat Persebaya dan Joseph Gombau bersepakat untuk mengakhiri kerja sama lebih awal. Thank you Coach Joseph Gombau. Persebaya telah mencapai kesepakatan dengan Coach Gombau untuk mengakhiri kerjasama, demikian keterangan resmi Persebaya. Persebaya berterima kasih atas dedikasi Coach Gombau, termasuk membawa Persebaya menang dalam pertandingan melawan Arema FC, pungkasnya. Bagus. Pilihan bek kanan semakin banyak dan kuat-kuat. Kasim Botan telah temukan posisi barunya. Semoga saja bisa cocok. Laga Persebaya menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-20 Liga 1 2023 seharusnya digelar hari ini Minggu 26 November, tetapi batal digelar dan harus ditunda. Ditundanya laga tersebut membuat anak asuh pelatih sementara Uston Nawawi langsung fokus persiapan menghadapi Rans yang akan dimainkan di Stadion Maguwo Harjo, Sleman Jumat dalam kurung 1/12. Absennya Catur Pamungkas karena akumulasi dan sanksi komisi disiplin membuat Persebaya pada 2 laga terakhirnya memasang pemain lain di posisi bek kanan. Adalah Kasim Botan yang sebelumnya bermain sebagai winger kanan digeser menjadi bek kanan. Kasim mengisi posisi bek kanan saat Persebaya melawan Persik Kediri dan Barito Putra. Menurut Kasim dikutip dari laman resmi klub, siap bermain dimanapun apabila pelatih menginstruksikan. Menurutnya cara bermain bek kanan dan winger memiliki beberapa kesamaan. Saya rasa tidak ada masalah main di full bek kanan, yang penting bisa kontribusi buat tim, kata Kasim. 25 November pada latihan bersama tim APA U20 hari Sabtu 25 November Kasim juga dipasang sebagai bek kanan oleh Uston Nawawi. Saat menimba ilmu di Akademi Sekolah Sepak Bola saya pernah berposisi bek kanan, tetapi kalau di profesional belum pernah sama sekali, baru debut pertama di Persebaya, jelasnya.
Kasim selalu mengingat pesan pelatih untuk selalu bermain solid di area pertahanan karena setiap tim Liga 1 mempunyai barisan pemain sayap yang sangat cepat. Tentunya pelatih berpesan kepada saya agar bisa bermain solid menjaga area bertahan dari serangan winger lawan, karena setiap tim di Liga 1 memiliki winger yang sangat cepat, pungkasnya. Heran dengan PSSI. Pernyataan bos PSIS soal mundurnya jadwal laga dengan Persebaya. Semoga tidak terulang lagi. Duel klasik antara tuan rumah Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 yang berdasar jadwal dihelat pada Minggu 26 November resmi ditunda. Kepastian ditundanya laga Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang itu terungkap setelah adanya surat resmi dari PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi. Dalam surat bernomor 933 per LIB.com atau XI atau 2023 yang dirilis Jumat 24 November, LIB menyampaikan duel Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang yang seharusnya digelar pada 26 November resmi ditunda. NP 179 Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 26 November 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan kembali oleh kami melalui surat terpisah. Demikian keterangan resmi yang dirilis PT LIB. Penundaan pertandingan klasik itu pun mendapat sorotan langsung dari CEO PSIS Yoyok Sukawi. Yoyok menyayangkan keputusan penundaan duel Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang tersebut. Dia juga berharap agar jadwal baru untuk pertandingan pengganti tidak mengganggu liburan akhir tahun PSIS. Tentu sangat menyayangkan ya hari gini kok masih ditunda. Padahal PSIS sudah siap menghadapi pertandingan. Semoga jadwal baru tidak mengganggu libur akhir tahun pemain official, ucap Yoyok dikutip Jawa Post. Dari laman resmi PSIS, Jumat 24 November. Seperti diketahui, sejatinya duel Persebaya versus PSIS itu akan berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Minggu 26 November. Namun, izin penggunaan stadion tersebut dicabut setelah adanya kerusuhan supporter dalam laga Liga 2 beberapa waktu lalu. Persebaya juga sempat mengupayakan duel tersebut bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mereka bahkan mengirim surat kepada PSSI agar bisa bermain di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT. Namun hingga berita ini diturunkan, Persebaya tidak mendapat jawaban apapun dari PSSI. Sehingga hal itu membuat PT LIB memutuskan untuk menunda duel antara Persebaya versus PSIS.